Maka kita dalam pikiran saat ini kami diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Sanopen. Semoga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Bagi kita perlu kerjasama yang baik dari kita semua agar kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Namun diseminasi yang akan dipaparkan oleh Pak Sanopen adalah perihal pelaksanaan aksi nyata menjadi fokus budaya positif, yakni menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Semoga kegiatan ini bermanfaat secara langsung ke sekolah kita. Jadi harapan semoga bisa memberikan paparan dengan besar. Ignatius Nenggulan membuka acara kita dan memberikan waktu dan tempat kepada saya untuk melakukan diseminasi atau pemaparan tentang aksi nyata saya sebagai CGV, yaitu aksi nyata modul 1 dari 4 budaya positif, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Di sini saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian dalam memaparkan materi ini kepada Bapak Ibu. Di sini saya bukan sebagai guru, Bapak, tapi sebagai teman sejawat, ya, sama dengan guru. Saling sharing kita nanti. Saling kita memahami apa sebenarnya itu menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif sekolah. Ya, saya bukan yang terbaik, tetapi sini kita sharing untuk mengetahui. Dan tentunya kepada Bapak Ibu perlunya kerjasama antara kita bahwa kami melakukan ini sesuai dengan program kami di CGP, calon guru penggerak yang tanggal 11 harus melakukan ini di sekolah maupun di KKG dan teman-teman sejawat. Dan hari ini saya melakukan terhadap Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan ini. Adapun kegiatan ini, ya, aksi nyata ini dengan materi budaya positif, tentunya Bapak Ibu sudah pernah mendengar apa itu budaya positif, ya, budaya positif yang dilakukan di sekolah. Jadi kalau ada kata budaya positif, ada mungkin budaya negatif, ya, kemungkinan, ya. Nah, enggak. Kenapa harus ada budaya positif, gitu, ya? Nah, mungkin ada budaya negatif. Itu kemungkinan pikiran saya, tapi tidak tahu juga pikiran Bapak Ibu. Dan kita kasih pengalaman dan penerapan budaya positif harus diterapkan katanya di sekolah, ya. Nah, ya. Oke, kita lanjut. Jadi perkenalkan nama saya Satmoben SPD sebagai CGB. Calon guru angkatan 11. Pengajar praktik saya adalah Bapak Dr. Dominus Barus. Ya, guru SD 5 Piko, ya. Dan fasilitator saya adalah Bapak Ade Mencoba, itu dari guru SMK atau SMA Kelas di Nias, ya. Itu sebagai perkenalan singkat kepada Bapak Ibu kami lakukan ini, karena laporannya kami sampaikan nanti kepada Bapak Ibu kami dan juga Bapak pasien kami. Iya, inilah konsep inti daripada budaya positif. Yang pertama dalam di sekolah, apa itu budaya positif? Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Dan yang ketiga, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang keempat, ada keyakinan kelas. Yang kelima, ada kebutuhan dasar manusia. Yang keenam, ada posisi kontrol. Dan yang ketujuh, ada segitiga restitusi. Inilah yang mau kita pelajari pada kegiatan diseminasi kita pada hari ini. Apa rupanya pada sebenarnya? Ya,
Semua banyak materi ini, banyak memang. Jadi perlu tahu kita semua hal ini tersebut nanti yang harus kita laksanakan di sekolah dalam mencapai penerapan dan penyebaran budaya positif tersebut. Di materi ini sebenarnya sangat banyak dan juga tentunya materi ini berguna untuk kita. Apa sebenarnya isi materi ini sebenarnya banyak kali ya. Tentunya harus kita pelajari satu persatu, harus kita pahami. Ya, yang pertama pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, apa itu sebenarnya pembelajaran dengan paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta ini belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar. Iya, inilah Bapak Ibu yang tentunya harus kita pahami, ya. Dalam menerapkan kurikulum merdeka, kita sekarang ini sudah tahun ketiga ya, tahun ketiga. Para kita dewan guru semua harus paham ini pembelajaran dengan paradigma baru. Inilah yang digerungkan, ya, pembelajaran paradigma baru ini dalam kurikulum merdeka. Ya, apa itu? Inilah pengertiannya. Dan kita sekarang kita evaluasi dulu diri kita saat kita melaksanakan kurikulum merdeka. Apakah kita sudah melaksanakan pembelajaran dengan paradigma baru ini? Tentunya ini pertanyaan dari diri kita sendiri. Apa itu? Kita baca pembelajaran yang baru merupakan pembelajaran yang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Iya, tujuan akhirnya adalah profil Pancasila. Prosesnya adalah ini. Dan mana profil Pancasila itu sudah kita katakan, dan tentunya sudah tahu kita. Itulah pembelajaran dengan paradigma baru. Dan ini yang harus kita laksanakan dalam kegiatan pembelajaran dan kurikulum merdeka di sekolah dan penerapan dan penyebaran budaya positif. Tentunya Bapak Ibu sudah paham kita ya. Nah, tentunya untuk hal ini pembelajaran yang paradigma baru ini menjadi suatu hal yang harus kita laksanakan di sekolah dalam mencapai mewujudkan profil Pancasila dalam perwujudan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka. Bagaimana perubahan paradigma baru ini, ya, paradigma belajar ini? Ini ada contoh ini coba kita baca dulu ini. Kegiatan kebalan tangan katanya. Ada A, ada B, ya. Ada A, ada B. A, Anda dan teman Anda. Contoh kita bacakan. Sobek masih cat kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Ya, tulis sesuatu yang berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya, ya. Buat gitu. Buatlah sebuah kepala. Lalu dengan Anda, B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya, diminta ya. Ada dengan cara apa? Banyak. Si B itu bisa membujuk, bisa mengancam, bisa menghardik, bisa merayu, bisa menyuap, apa saja agar dapat membuka kepala kanan Anda. Masalahnya sekarang, kenapa Bapak saya buat ini sebagai suatu contoh? Itulah interaksi antara dua oknum, ya. Interaksi antara dua oknum, kemauan seseorang untuk kepada seseorang yang lain. Apa yang terjadi? Ya, berikan seperti itu, ya. Itu sebagai contoh, ya. Kita juga nanti dalam sekolah kita antara interaksi kita kepada siswa, kita si B ini
kita meminta siswa di kelas gini, gitu ya. Seperti itu maksudnya. Ya, apa yang mau kita laksanakan. Apa hasilnya kita nanti. Ini pertama tentang teori kontrol. Diskonsepsi. Diskonsepsi ini maksudnya ketakutan, hal-hal yang mau ditakutkan. Ya, tentang teori kontrol di dalam kelas. Ilusi guru mengatur murid. Yang pertama, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini yang perlu kita ketahui. Sebuah praktik ada dua ini tidak. Coba paham ini. Lanjut. Iya, di perubahan paradigma. Kita lihat stimulus respon. Siapakah sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini coba kita bayangkan di kelas kita. Ada itu stimulus respon, ada teori kontrol. Ya kita paham, kita baca dulu. Dalam proses stimulus respon, kita mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Sering kita ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sering kita memaksakan keinginan kita, pola pikir kita kepada orang lain. Apakah seperti itu juga dalam posisi kita di sekolah, di kelas, guru melakukan pembelajaran kepada siswa sesuai dengan ini. Kita mencoba mengubah siswa kita agar berpandangan sama dengan kita. Ada enggak pernah terjadi? Atau seperti ini, di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau stimulus respon tadi, bagaimana? Guru itu mengajak siswanya berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang artinya kita diminta untuk memahami satu persatu tentang orang lain. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Inilah praktik yang lama. Kalau dia melakukan kejahatan, melakukan kesalahan, itu merupakan suatu kesalahan dan efeknya menjadi menghukum, gitu ya, menghukum kan? Menghukum. Tapi dalam teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Maksudnya apa? Manusia, siswa kita melakukan dibuat daripada aturan, contoh, bila namanya aturan, itu tidak salah hati. Kalau sesuai dengan aturan, itu merupakan sesuai dengan pola pikir yang kita lakukan. Maka dalam teori kontrol, perilaku mereka itu memiliki tujuan. Kadang banyak kita tidak menggali kenapa anak tersebut melakukan hal tersebut. Contoh, si A mengambil pensil si B, teman satu tempat duduknya, ya, tempat satu duduk, mengambil dengan cara mengambilnya menjahili, ya, dengan sengaja menjahili teman sampingnya, dan si B melapor kepada guru. Kalau terbukti si A memang mengambil pensil si B, apa tindakan guru? Langsung bisa menghukum, menasihati atau apapun. Tapi kalau dia sebenarnya ada suatu guru, kenapa si A itu mengambil? Bisa aja. Artinya
Ada beberapa alasan. Yang pertama, si A itu yang dasarnya sudah jahil. Ya, dasarnya sudah jahil. Ya kan? Kecuali seperti itu. Atau mungkin bisa aja karena si B ini tidak peduli kepada si A dan B-nya diperhatikan. Jangan pernah takut untuk berinteraksi mereka supaya dia diperhatikan dengan menjahilinya mengambil berbeda seperti itu. Atau lain hal. Kadang-kadang kita tidak mampu. Ya, coba ya. Sebelum-sebelumnya orang lain bisa mengatur saya. Hanya Anda yang bisa mengatur diri Anda. Ya, saya bisa mengatur orang lain. Sebesar skor. Anda tidak bisa mengatur orang lain. Itu berarti. Pemasangan ada persatu tujukan gagal. Ya. Maka dengan teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan juga bisa saja model berpikir menang kalah. Sedangkan dalam teori kontrol adalah model berpikir menang. Itu yang nanti kita ada paradigma baru tersebut. Nah, jadi disiplin positif ini ya. Ini yang tadi sesi materi kita ini mau kita pelajari, kita pahami dulu kepada Bapak Ibu. Ini pun baru dapat saya apa arti disiplin. Sebenarnya katanya disiplin artinya itu belajar. Ini baru dapat saya. Sudah besar saya disiplin supaya belajar. Disiplinan artinya belajar. Mana asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri, ya, dalam bahasa Indonesia. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargainya. Ya, disiplin diri merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, imbalan, penghargaan ataupun hukuman. Ini yang perlu kita pahami. Disiplin merupakan cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, ya, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, imbalan atau penghargaan atau hukuman. Tapi secara nyata seringkali dilaksanakan penerapan disiplin berdasarkan ini. Berdasarkan paksaan, imbalan ataupun hukuman. Harus disadari. Ini ikhlas. Contoh saya ikhlas. Supaya anak itu bagus. Berarti siapa yang nanti yang paling tertib dia nanti nilai 100. Ya kan? Itu gimana dia? Sering tidak kan? Atau gimana lagi? Salah ada itu buat dikit masuk. Siapa yang enggak? Buat pertanyaan, satu pertanyaan 14. Bisa jawab? Masuk. Tidak bisa masuk? Tidak bisa jawab? Mundur ke belakang. Apa itu? Kemerdekaan dan hukuman. Kan ya? Kenapa disiplin? Berarti ibadah. Kalau Anda di zaman saya tinggalkan, ya, saya tinggal. Kamu bapak ini mau berjalan kerja, anak kami di sekolah, saya tinggalkan. Siapa nanti yang dia tertib, saya beri permen satu-satu. Saya mau pulang itu. Ya, contoh dari 20 siswa, kita buat 2 orang sebagai jurinya, sebagai yang penentu nilainya. Kita tanya, siapa yang ribut tadi? Siapa yang ribut? Siapa yang ribut? Kita itu ibadah. Iya, ya. Jadi kita lanjut sebagai pendidik, tujuan kita harus datang murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Itu ya, nilai kebajikan, universal, memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang baik. Itu dia. Ya, kita lanjut. Inilah nilai-nilai kebajikan itu. Jadi,
Nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ya, setiap perilaku perbuatan memiliki tujuan. Dan mereka nilai kebajikan meyakini seseorang, maka motivasi fisiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang besar. Nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap orang Indonesia dikenal dengan profil dari Pancasila. Nilai kebajikan menjadi nilai profil Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhir mulia, mandiri, berlaku kritis, berkebinekaan, bergotong royong dan kreatif. Inilah nilai kebajikan, ya, dalam budaya positif. Ya, motivasi perilaku manusia. Ini normalnya motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama menghindari hukuman. Yang kedua mendapatkan imbalan, sebentar ya. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri, dihargainya diri sendiri. Saya melakukan sesuatu itu untuk diri saya. Ya, seperti ini. Ya, jadi tentunya harus paham kita ini ya, motivasi perilaku manusia. Ya, iya dihukum oleh penghargaan seperti saya terangkan tadi, ada efek-efek negatifnya, ya, dan juga seperti katakan tadi ketercapaiannya seperti ini. Bisa dibaca ya. Kita lanjut karena masih ada yang lain. Ya, coba dibaca bentuk-bentuk kebajikan. Ya, dibaca aja dulu. Nanti sesuai dengan apa kita pahami. Ya, beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, pengakuan pada semua murid, bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Ya, dibutuhkan kepada saya perhatikan, nilai kebajikannya harus empati besar sekali. Situasinya pada saat menolong murid pada saat di kelas kita. Saya menghargai nilai kebajikannya adalah kepedulianmu. Situasinya pada saat kamu bantu teman-teman dulu di tugas kelompok. Terima kasih untuk ya nilai kebajikannya atas tanggung jawabmu. Pada saat kamu mau bercerita serahkan di dalam situasi yang seperti itu ya, harus pahami. Kita lanjut. Iya. Ada di sini coba kita jawab. Ada tindakan buruk, coba kita pisahkan dulu antara hukuman dan konsekuensi. Boleh kita bedakan dulu apa hukuman atau konsekuensi? Bisa? Ya, coba. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat dari sekolah. Itu sebagai contoh hukuman. Lalu mengingat lapangan basket 2 kali karena telah berhadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push-up 5 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Menggantikan kertas tulis teman dengan telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu sehat di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Hukuman. Lari. Ya, hukumannya. Karena terlambat 10 menit. Aduh. Hukuman. Hukuman. Apa sebenarnya kalau kita maknai dulu apa perbedaan hukuman dan konsekuensi ini? Konsekuensi adalah mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Contoh, menggantikan kertas teman yang tidak cocok, mempertanggungjawabkan. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya.
ada. Kita itulah konsekuensi mempertanggungjawabkan apa ya. Jadi apa yang mau dikatakan di sini tindakan guru? Apa yang lebih baik kita laksanakan di sekolah? Menghukum atau konsekuensi? Mana yang lebih baik? Konsekuensi. Konsekuensi. Itu yang salah. Ya, konsekuensi. Bisa Bapak Ibu sekalian ya. Nah, jadi hukuman itu apa? Ada hukuman. Menerima konsekuensi apa yang diperbuat. Sedangkan konsekuensi adalah mempertanggungjawabkan apa yang diperbuat. Mana yang lebih baik? Konsekuensi. Harapan ke depan kita ikut mereka dan prosesnya sekolah kita harus mampu membedakan hukuman dan tindakan kita di sekolah. Kita masuk ke materi yang baru yaitu restitusi. Ini juga para yang baru juga, yang baru juga kita atau restitusi. Ya, restitusi adalah proses menciptakan kondisi dari murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses menciptakan kondisi dari murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi proses menciptakan kondisi dari murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Itu juga merupakan proses kolaborasi bantu murid berbeda dengan orang apa yang mereka bisa bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar berusaha, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan, ingat ya. Tawaran, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, ya. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, tulis 9 ciri-ciri dari restitusi. Ya, kita lanjut lagi. Ya, masuk kita ke kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia ada 5, ya, dalam kehidupan Tuhan. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semuanya usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia yaitu terbagi menjadi 5 kebutuhan. Yang pertama, bertahan hidup, ya, tentunya itu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima, ya, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Lalu penguasaan, kebutuhan atas pengakuan atas kemampuan, harga diri, tentunya harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar, kebebasan, ya, kebutuhan kebebasan, ya, kebutuhan atas pilihan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, ya, yaitu bermain, humor, suka hal yang lucu dan menggemaskan dan tertawa. Itulah 5 dasar kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Ya, coba kita lihat dulu, ya, contoh. Kita baca dulu. Bimo seorang anak PKB selalu berlari keluar kelas
menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ali bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasilah kebutuhan yang ingin diberi oleh Bimo jika respon Bimo sebagai berikut. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Itu apa kebutuhan? Ibu kejar aku karena ibu guru saya. Aku menjadi kebutuhan Cinta dan kasih sayang. ya. Aku hebat, bisa bikin ibu guru kejar aku. Itu penguasa. Aku bosan belajar mewarnai terus kelas. Itu yang butuh ke. Jadi kita sebagai guru juga dalam memahami anak didik kita juga harus mulai ya mengerti hal kebutuhan mereka seperti itu ya. Ya, dunia berkualitas. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran, representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa bersama orang, hal-hal dan apa saja yang terkait dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Russell menyebutkan seperti semacam album foto sehingga isinya tidak akan terlalu banyak. Hanya akan ada terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi bermakna. Kebutuhan dasar bersifat nyaman, umum dan personal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Ya, jadi bisa kita pahami kalau kita baca-baca nanti kita bisa pahami. Kita lanjut ya. Iya, ini 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai guru harus paham ya. Terhadap siswa kita bisa sebagai teman, bisa sebagai pemantau, pembuat merasa bersalah, penghukum atau manajer. Bagaimana sebenarnya ini nanti kita pahami dengan kita. 5 posisi kontrol. Ya. 5 posisi kontrol kita sebagai penghukum, ya, sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Motivasinya, coba kita lihat hal-hal yang dilakukan guru dia sebagai penghukum. Kalau dia contoh lihat, kalau sebagai dia menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Kalau sebagai pembuat bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu seperti ibu kecewa, gitu ya. Kalau gurunya sebagai teman membuat alasan-alasan untuk murid. Kalau gurunya sebagai pemantau menghitung dan mengukur kejadian ya. Jadi kalau kita sebagai manajer mengajukan pertanyaan, kita gali dia, kenapa kamu seperti itu? Kenapa kamu seperti itu? Sebenarnya yang lebih baik kita guru sebagai apa? Sebagai manajer, ya. Dan ini yang bahasa baca nanti mana yang lebih baik kita dan untuk yang terbaik untuk siswa kita. Dan terkadang memang di antara semua ini yang sering kita lakukan di antara 1 sampai 4. Jarang kita sebagai manajer, tidak sadar kita, ya kan? Itu dia. Dan harus paham kita itu, ya. Oke, ini tidak lama-lama terlanjut, hanya kesimpulan yang saya buat. Iya. Contoh. Iya, ini ada posisi contoh. Apakah aku gimana kita? Ya kan? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah, penghukum, teman, atau manajer? Ini evaluasi diri kita masing-masing seperti saya katakan tadi, ya. Tapi keseringan kita sebagai penghukum. Menjadi teman juga baik. Lebih baik sebagai teman daripada penghukum. Tapi kadang kita membuat jarak kepada siswa kita, ya. Iya. Di materi selanjutnya, keyakinan kelas. Apa sebenarnya ini keyakinan kelas? Ini barang yang baru juga di dalam kurikulum Merdeka. Di kurikulum sebelumnya ini tidak pernah ada dipaparkan. Ya, jadi
Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini merupakan dan mengapa bukan peraturan kelas? Ya, mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Ya, kita lanjut. Keyakinan kelas untuk mendukung motivasi intrinsik kembalinya ke nilai-nilai keyakinan atau keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan dengan mengikuti serangkaian peraturan. Ya, dari budaya positif tadi masuk ke lingkungan positif, dari lingkungan positif masuk ke keyakinan kelas, dari keyakinan kelas di dalamnya nanti peraturan kelas bagaimana sebenarnya. Ya, kita lanjut. Apa sebenarnya itu? Iya. Dari keyakinan kelas adalah terciptanya nanti kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Kesepakatan itu merupakan suatu aturan, tetapi itu yang dibuat oleh bersama. Yang dibuat oleh bersama antara kedua pihak, antara guru dan siswa. Dan itu berdasarkan dari keyakinan kelas. Dan selama ini di kurikulum yang lama atau selama ini peraturan itu cuma diberikan sedikit kali, ya kan? Guru hanya memberi pelajaran, murid hanya menuruti. Dan dalam kesepakatan kelas seperti ini, kesepakatan kelas contoh-contoh adalah datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Contoh kesempatan kelas ini, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Tapi kita perlu terlihat peraturan kelas sebelumnya apa? Bagaimana bahasanya? Dia bentuk perintah ya. Nah, perintah dia. Ya. Contoh dilarang itu. Dilarang membuang sampah sembarangan. Ya, dia bentuk perintah. Tapi dalam kesepakatan kelas adanya kesadaran antara kedua pihak, ya. Iya, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Ingat ya, harus pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah ingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan secara membuat keyakinan kelas. Ya, itu tadi kolaborasi antara kedua pihak. Itu ya. Iya, contoh seperti ini ya. Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Coba kita lihat perbedaannya. Ya. Saya berikan penempatannya. Keyakinan kelas jawab. Dilarang menggambar lain. Baik. Ada sekolah yang sebelum pembelajaran lain. Menghormati orang lain, berkomitmen. Ya. Dilarang melakukan kekerasan. Keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan untuk keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor, keselamatan atau keamanan. Itulah keyakinan kelas. Peraturan seperti ini. Iya. Sehingga ini tadi masuk kita ke segitiga restitusi. Materi yang baru. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memberi kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dilakukan dengan proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, kita paham ini segitiga restitusi tersebut. Ya. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Bagaimana prosesnya ini dilakukan? Ya, menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu
juga pernah melakukan itu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tolong tertarik bukan siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus menerus, apakah kamu berkata kepada diri sendiri? Itulah tolong carikan identitas dan validasi tindakan yang salah seperti ini, ya. Berdasarkan prinsip positif perilaku baik memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru berkata, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Tetapi kamu tidak melakukan. Ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya. Kamu boleh tak berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkanlah sikap yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus melakukan hal tersebut? Itulah validasi tindakan yang salah. Ya, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsi. Guru berkata, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati? Kelas yang kayak itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Itu tadi kita bahas ini, ya. Di dalam disiplin positif dan teori kontrol berpilihan untuk bisa coba kita pahami ini semua, ya. Disiplin positif tadi. Coba kita konsepnya. Ya, dan inilah teori disiplin menurut Dr. William Jameson. Ya, oke, kalau ada yang kurang apa nanti supaya ditanyakan. Ya, ya, oke, demikianlah yang bisa saya paparkan dalam materi tersebut dalam beberapa program. Dan dulu mengikuti standar kerja. Program kerja baik mampu memperbaiki diri dalam posisi konsultasi. Bagaimana dari Pak manajer yang menuntut berikutnya menjadi kita yang memberi merdeka dan bertanggung jawab. Ya, demikian pemaparan saya pada hari ini tentang budaya positif. Semoga berguna untuk kita semua. Sekian. Dan terima kasih, saya serahkan kepada semua. Kalau ada hal-hal yang perlu kita tanyakan atau yang perlu ditambahkan, sekian dan terima kasih. Ya, demikian Bapak saya. Sekian dan terima kasih.